البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah ta'ala fi muqaddimah usul tafsir wa ulama'u ahlil Madinah fit tafsir, dan ulama ahlul Madinah dalam masalah tafsir siapa? Mislu Zaid bin Aslam alladzi akhadha anhu Malik at-tafsir, yang mana Imam Malik mengambil ilmu tafsir dari beliau. Zaid bin Aslam ini adalah imamun mufassirun sunniyun thiqah. Adapun kalau anaknya Abdurrahman, maka beliau imam dalam tafsir, tapi apa? Dalam masalah riwayat dhaif. Tapi boleh untuk syawahid. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan dia yang lebih sering disebut di dalam tafsir Abdurrahman. Tayyib. Wa akhadhahu anhu aidan ibnuhu Abdurrahman, dan juga yang mengambil ilmu tafsir dari beliau adalah anaknya, yaitu Abdurrahman, tafsir dan fikih. Wa Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Wahab yang dijuluki sebagai apa? Diwanul Ilm, yang sangat dimuliakan oleh Imam Malik, walaupun belajar ke Imam Malik juga. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Zaid bin Aslam kana abuhu maula Umar bin Al-Khattab. Ya, Aslam Al-Adawi maulahum. Akhadhal ilma an abih. Zaid mengambil ilmu dari ayahnya. Ayahnya banyak meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Wa an Abdullah bin Umar wa Aisyah tufi sanata mi'ah wa sittah ba'da salasin. Mi'ah sittah wa salasin, 136. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal marasil idza ta'addadat turuquha wa khalat anil muwata'ah qasdan awil ittifaq bi ghairi qasd. Hadis-hadis mursal, yaitu apa? Riwayat tabi'in kepada Rasulullah secara langsung. Kata Al-Baiquni apa ya? Mursal. Wal mursalu minhu sahabiyyu saqat. Mursal adalah dalam suatu hadis adalah yang sahabatnya itu gugur. Tapi yang betul adalah apa? Ma fauqa tabi'i saqat, yang di atas tabi'in yang gugur. Enggak tahu apakah dia sahabat ataukah ternyata adalah tabi'in yang lain atau apa, kita tidak tahu. Kalau pasti yang gugur adalah sahabat, yang dihilangkan sahabat, maka jelas hadisnya adalah apa? Muttasil. Baik, hadis-hadis mursal yaitu ucapan tabi'in qala Rasulullah, atau tabi'in mengatakan di zaman Rasulullah telah terjadi begini-begini. Kalau jalurnya itu berbilang ada 2 sanad atau 3 sanad dan kosong dari muwata'ah, yaitu kesepakatan untuk membuat-buat qasdan secara apa? Secara sengaja, awil ittifaq atau kebetulan, bi ghairi qasd tanpa ada kesengajaan, kanat sahihatan qata'a, maka dia itu adalah sahih secara pasti. Maksudnya sahih adalah apa? Beritanya itu yaitu apa? Ada dasarnya, walaupun hukumnya adalah bukan sahih tentunya, tapi apa? Hasan li ghairi, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Baik. Kalau Imam Malik menghukumi mursal adalah apa? Adalah sabit dari Rasulullah, walaupun mursal. Yang betul dia kalau sendirian dia tidak cukup, sebagaimana ucapan Al-Jawraqani. Al-Jawraqani mengatakan wal mursal indana dhaif. Mursal untuk kami adalah dhaif. Kenapa? Karena apa? Tabi'inya enggak menjelaskan siapa yang menceritakan kepada dirinya dari sabda Rasulullah itu. Apakah dia dapat dari sahabat, ataukah dari tabi'in yang lain baru dari sahabat, ataukah tabi'in ke tabi'in berikutnya? Karena terkadang apa? Dari tabi'in ke Rasulullah itu sampai ada 6 orang terkadang. Dan kita tidak tahu. Manakala tabi'innya tidak terang-terangan menyebutkan, maka apa? Kemungkinan salah itu ada, kemungkinan penyembunyian aib itu boleh jadi, sehingga kita tidak mampu memastikan. Tapi kalau ada penguat dari yang lain, tahulah kita berarti ini ada apa? Ada kebenarannya. Maka kalau sendirian tidak cukup, tapi kalau ada penguat maka boleh jadi hasan li ghairi. Tayyib, qal fa innan naqla imma ayyakuna sidqan mutabiqan lil khabar, karena penukilan itu boleh jadi adalah jujur sesuai dengan berita yang disebutkan, memang kenyataannya seperti itu. Wa imma ayyakuna kadziban ta'ammada sahibul kadzib, dan boleh jadi penukilan itu adalah suatu kedustaan, pelakunya sengaja membuat kebohongan. Au akhta'a fih, atau dia keliru, yaitu tidak sengaja membuat kedustaan, salah memahami atau salah menukilkan berita dan seterusnya.
Tayyib. Famata salima minal kadzibil amad awil khata, maka kapan saja suatu riwayat, suatu penukilan itu selamat dari kedustaan yang disengaja atau yang tidak disengaja, kana sidqan bila raib, maka berarti dia adalah suatu kejujuran tanpa ada keraguan. Kapan kita hilang keraguan? Kalau apa? Berita itu dikuatkan oleh berita yang lain dalam masalah mursal tentunya ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-marasil hal takunu sahihah am la? Hadis-hadis mursal ini sahih atau tidak? Nahnu na'rifu mimma sabaq, kita mengetahui berdasarkan apa yang telah terdahulu, annal marasil hiyallati rafa'aha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yasma' minhu, bahwasanya mursal adalah suatu riwayat yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang yang tidak mendengar dari Rasul. Imma tabi'i, boleh jadi yang menyandarkan itu adalah tabi'i, wa huwa lam yasma' minhu, dan jelas tabi'in itu tidak mungkin mendengar dari Nabi. Apalagi zaman dulu apa? Nggak ada rekaman. Kalau sekarang kita boleh mengatakan, oh Syekh bin Bas bilang, Syekh bin Bas bilang, padahal nggak pernah kita jumpa, tapi ada rekaman. Au sahabi, atau boleh jadi adalah seorang sahabat yang waktu itu kebetulan tidak mendengar itu dari Rasul, tapi dari sahabat yang lain. Mursal sahabi. Fal mursal huwallazi yarfa'uhu tabi'i awis sahabi. Ini kalau apa? Kalau diperluas. Adapun secara istilah kata Ibnu Hajar di dalam Nuzhatun Nadhar, mursal itu untuk apa? Untuk tabi'in saja. Adapun kalau untuk sahabat maka harus ditakyid, harus diikat dengan apa? Sifat mursal sahabi, harus ada lafaz sahabi. Tayyib. Alladzi lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan oleh sahabat yang tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau rawa Muhammad ibnu Abi Bakar haditsan, Muhammad bin Bakar termasuk apa? Min asghari as-sahabah, sahabat yang paling kecil. Karena apa? Beliau dilahirkan pada waktu apa? Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji wada kalau tidak salah. Betul-betul apa? Rasulullah yang melihat dia dalam keadaan dia masih bayi. Betul-betul bayi baru dilahirkan. Dia dapat keutamaan sahabat karena kenyataannya jumpa. Tapi apa? Jelas dia tidak pernah mendengar sabda Rasulullah dan seterusnya. Wulida fi ami hajjatil wada, beliau dilahirkan pada tahun hajatul wada, tahun ke-10. Lakin ma'adzalik qala ahlul ilm inna marasilas sahabah hujjah. Sekalipun demikian para ulama mengatakan mursal sahabat itu hujjah. Kenapa? Kalau dia adalah sahabat maka apa? Hampir boleh dijamin dia tidak akan sengaja berdusta. Berarti apa? Tidak membuat sendiri. Dan apa itu? Kemungkinan besar meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kenapa? Orang yang dipilih oleh Allah jadi sahabat Rasulullah itu telah terpilih orangnya. Tayyib. Wa amma mursalut tabi'i, adapun mursal seorang tabi'in, fattabi'un yakhtalifun. Tabi'un itu bermacam-macam. Faminhum man yuqbal mursaluh. Di antara mereka ada yang diterima mursalnya, wa minhum man lam yuqbal. Di antara mereka ada yang tidak diterima. Falladzina tutubbi'u wa urifa annahum la yursiluna illa an sahabi. Adapun para tabi'in yang telah diteliti, telah ditelusuri riwayat-riwayatnya dan diketahui bahwasanya mereka tidak memursalkan kecuali dari sahabat, mislu Sa'id ibni al-Musayyab, fa innahu qad qil innahu la yursil illa an Abi Hurairah. Telah dikatakan bahwasanya dia itu tidak melakukan irsal kecuali dari Abi Hurairah. Kalau sudah jelas bahwasanya yang beliau rahasiakan namanya adalah Abu Hurairah, maka tidak masalah. Fayakunu mursaluhu sahihan, maka mursal beliau adalah sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar dan juga apa disebutkan oleh At-Tibi di dalam Mukhtasar Ulumul Hadis beliau. At-Tibi jauh sebelum Ibnu Hajar. Dan juga apa disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah. Hanya saja apa? Telah diteliti dengan jauh lebih mendalam oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam risalah beliau, yaitu apa? Bahwasanya memang mursal Sa'id ibnul Musayyab secara umum adalah hujjah. Karena apa? Hampir seluruhnya seperti yang disebutkan tadi. Tetapi terkadang Imam Syafi'i sendiri, yang mana beliau adalah termasuk ulama yang paling pertama mensahihkan mursal, siapa itu? Sa'id ibnul Musayyab, beliau sendiri terkadang mengatakan hadza khata', ini adalah keliru. Contoh dalam masalah apa itu? Di dalam masalah zakat bur, bahwasanya zakat bur itu adalah nisfu sa', tidak sampai 1 sa'. Dan seterusnya pembahasan ini menunjukkan apa? Secara umum memang beliau seperti itu, yaitu meriwayatkan adalah dari sahabat. Tetapi apa?
Tetap yang namanya tabi'in itu bukan orang yang maksum. Terkadang satu atau dua hadisnya mengalami kesalahan, maka itu mungkin. Baik. Kemudian disebutkan di sini falladzina laisu ala hadhil hal. Adapun orang-orang yang yaitu tabi'in yang tidak mencapai tingkatan semacam ini, yungdar fil mursal nafsih, maka kita teliti mursalnya itu sendiri. Idza ta'addadat turuquh, kalau jalurnya itu berbilang seperti apa, mursal Mujahid atau mursal Sa'id bin Jubair dan yang lain-lain secara umum, mursal Al Hasan Al Basri, sebagian menerima, sebagian menerima untuk syawahid, sebagian mengatakan apa, dia tidak boleh untuk syawahid. Yang betul adalah untuk syawahid, sebagaimana dijelaskan di dalam apa, di dalam syarah Ilal At-Tirmidzi. Baik. Wa talaqqathul ummah bil qabul, dan umat ini telah menyambutnya dengan penerimaan. Siapa yang dimaksudkan oleh umat, yaitu apa, mujtahiduha, para mujtahidnya, yaitu memang para ahlinya di dalam bidang ini, bukan dalam artian orang-orang yang sekedar apa itu pedagang atau niagawan atau apalagi sekedar ahli politik, enggak. Mereka tidak ikut dalam masalah ini, tapi mujtahid di dalam cabang ilmu ini tentunya. Fa innahu yakunu sahihan, maka ini adalah sahih. Wa qad marra alaina misalun min dzalik, dan telah kita lewati contoh tentang masalah ini fi hadits Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ya dari an abihi an jaddi itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah kitab fihi dzikru diyat wa zakah, menyebutkan masalah diyat dan masalah zakat. Dan juga dari jalur beliau adalah apa? Suratnya Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wa minhu alla yumassal Qur'anu alla yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dan hadisnya dihasankan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam juga. Tapi apakah larangan tadi adalah larangan haram ataukah makruh? Kata beliau kesimpulannya adalah makruh. Dengan apa? Dalil-dalil yang lain. Kenapa? Rasulullah bersabda, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Dan juga dalil-dalil yang lain, hadis Aisyah dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib, kenapa pembahasan mustalah ini dimasukkan di dalam masalah tafsir? Karena tafsir itu dibangun di atas riwayat. Maka kita harus paham mana riwayat yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima dan seterusnya. Selain dia ada lagi yang para ulama mencontohkan adalah Adi bin Khiyar. Adi bin Khiyar bukan adinya sih, tapi apa? Anaknya, anak lupa nama anaknya. Nah, itu masuk di situ. Demikian pula apa? Sebagian mengatakan yaitu Asy-Sya'bi karena beliau berjumpa 500 sahabat. Sehingga kemungkinan besar mursal beliau adalah apa? Mursal-mursal yang quality number 1 itu tadi. Intinya adalah apa? Intinya adalah pemeriksaan dan penelitian. Kalau Sa'id bin Musayyab secara umum, karena kesalahan itu sangat jarang terjadi dalam mursal beliau, boleh langsung disahihkan. Sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Baik. Adapun kalau yang lain-lain, walaupun itu adalah kibarut tabi'in, maka perlu apa? Perlu dicari penguat. Adapun kalau Al-Baihaqi mencontohkan nama-nama tadi termasuk orang yang apa itu? Mursalnya itu betul-betul sangat kuat, boleh langsung diterima atau apa? Dikasih penguat sedikit saja sudah langsung naik. Baik, ini kembali ke ijtihad para ulama. Bismillah.